Dan pemirsa, kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut dari Dio Putra selaku analis operasi SAR Basarnas Jambi. Selamat malam Pak Dio Putra. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Dio, bagaimana kemudian dengan proses rombongan yang berangkat untuk melakukan evakuasi hingga saat ini? Adakah informasi terbaru yang bisa kami dapatkan? Ya, dapat kita laporkan, Mbak. Setelah kita mendapatkan informasi, kita juga tetap menurunkan dari teman-teman Postar Kerinci untuk tim darat. Sementara mereka sudah sampai di Pusku Bawah, yang diperkirakan setelah kita bertanya sama warga lokal dan warga setempat, perjalanan ke lokasi itu sekitar 2 hari 2 malam. Memang secara langsung kita hitung 10 kilo dari barat lautnya Desa Tamiai. Sementara untuk Pusku Udara, kita tetap memberangkatkan 3 kru dari Basarnas dan dibantu dari teman-teman BRIMOB terkait pelaksanaan evakuasi. Baik Pak, kendala apa Pak yang kemungkinan bisa dihadapi oleh tim sedang dalam perjalanan ke sana Pak? Ketika kemudian yang kita tahu bahwa ada hujan turun, kemudian juga mungkin awan gelap dan sebagainya. Ya Mbak, dapat kita laporkan tadi dari kru heli WKS yang pertama sekali turun ke sana, faktor visibility dan faktor cuaca menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Sehingga tim AJU yang untuk pelaksanaan evakuasi melalui udara dengan peralatan mountaineer yang lengkap, sementara masih di posko bandara di sekitaran Bangko atau posko lapangan bola. Baik, Pak Dio, jadi kami ingin sekali konfirmasi karena memang ada beberapa berita yang beredar bahwa tim yang ada di dalam heli tersebut sudah berhasil diselamatkan. Kami hanya coba memastikan lagi bahwa hingga saat ini tim evakuasi belum ada yang sampai ke tempat heli tersebut mendarat darurat ya Pak? Iya, sementara data yang kita terima seperti itu Bu, di posko gabungan. Baik, membutuhkan waktu berapa lama lagi Pak kira-kira? Tetap kita memperhatikan faktor safety, faktor cuaca dan juga visibility. Apabila memang sepertinya memang hari ini tidak memungkinkan untuk pelaksanaan operasi SAR udara, kemungkinan di besok pagi. Baik, kita coba evakuasi melalui udara. Baik, ya besok pagi Pak, rencananya jam berapa Pak? Nanti setelah ini kita akan melakukan briefing dulu. Kita akan briefing dengan pilotnya pilot yang akan mengendarai heli tersebut, bagaimana keadaan ataupun resiko yang akan terjadi apabila kita melaksanakan di pagi hari sekali gitu. Ya, Pak Dio, tidak memungkinkan ya Pak untuk bisa mencapai titik tersebut dan melakukan proses evakuasi di malam hari Pak? Dengan keadaan seperti ini, faktor cuaca di Kerinci, kita ketahui bahwa Bukit Barisan atau Taman Kerinci Sebelat ini vegetasinya sangat lebat Mbak, jadi minim sekali, resikonya pun terlalu besar. Pak Dio mungkin bisa berikan informasi juga hari ini, termasuk juga mungkin sejak tadi pagi, ini sebenarnya seperti apa cuaca di sana Pak? Kalau untuk cuaca, setelah kita koordinasi dengan teman-teman dari Bandara Depati Parbu, memang cuaca cukup berawan, namun di siang hari itu berawan dan hujan ringan Mbak. Nah pada sore hari hujannya cukup dengan intensitas sedang sampai lebat. Baik Pak, ya Pak Dio? Iya. Ya, Pak Dio, apakah ada informasi bahwa mereka yang ada di dalam heli yang mendarat darurat ini di dalamnya ada persediaan bahan makanan, Pak, dan sebagainya? Untuk itu kita kapasitasnya bukan kita, Mbak. Yang pasti biasanya kalau setiap mengendarai heli pasti membawa makanan ringan, tapi bukan dalam artian survival, Mbak ya. Jadi tetap untuk kendaraan makanan ringan tetap ada, tapi untuk kondisi survival saya rasa tidak begitu banyak. Iya. Bagaimana Pak kemudian kemampuan dari ataupun dari rombongan ini untuk bisa bertahan hidup di sana Pak? Melihat medannya. Tadi kita coba untuk mendrop logistik karena memang untuk personil turun lapangan sangat berisiko sekali karena vegetasinya cukup lebat, konturnya juga lereng sekitar 30 derajat. Jadi kita coba melempar distribusi untuk logistiknya saja. Ya. Pak, berbicara mengenai vegetasi yang tadi Bapak ceritakan atau Bapak informasikan, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, termasuk apakah kemudian ini bisa membantu bagi ataupun juga rombongan yang mendarat ini Pak, untuk bisa setidaknya menyambung hidup mereka sampai beberapa hari ke depan, sampai kemudian ada tim evakuasi yang tiba. Ya kita berdoa seperti itu Mbak, dengan vegetasi yang cukup lebat, otomatis persediaan makanan yang darurat pun pasti ada Mbak. Namun tetap nanti kan akan dipilih-pilih kembali makanan yang bisa dimakan atau tidak. Baik, Bapak Dio Putra selaku analis operasi SAR Basarnas Jambi, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan.